Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nice, kembali lagi di podcast Nice Dental Clinic. Level up your smile, level up your life. Ya, jadi sekarang kita lagi bersama dengan Dokter Gigi Yeni Puspitasari, spesialis penyakit mulut. Ya, di sini nanti kita mau ngobrol-ngobrol seputar tentang sariawan nih. Jadi kalau Sobat Nice mungkin selama ini ada yang penasaran kok sering sariawan, kok sering muncul berulang, seperti itu nanti kita kupas tuntas bersama dengan ahlinya. Kebetulan banget Dokter Yeni ini sebagai spesialis penyakit mulut gitu. Yuk kita kenalan dulu ya. Oke, halo Sobat Nice. Saya Yeni Puspitasari, dokter gigi spesialis penyakit mulut. Saya lulusan dari Universitas Airlangga. Pada saat tahun 2020 saya masuk residen atau PPDGS. Tahun 2023 saya lulus sebagai spesialis penyakit mulut. Oke, nah langsung aja ya dok ya. Jadi kita mau ngobrolin tentang sariawan nih spesifik. Nah sebenarnya sariawan itu apa sih dok? Tuh, mungkin bisa diceritakan. Oke, di sini sariawan itu merupakan istilah umum ya, atau biasanya masyarakat umum tuh menyebutnya itu sebagai sariawan. Tapi di bidang medis, sariawan sendiri itu mempunyai istilah yang namanya stomatitis ya. Jadi merupakan suatu keradangan pada jaringan lunak rongga mulut. Biasanya sering terjadi pada pipi dalam, pada lidah, pada bibir, kemudian pada dasar rongga mulut. Seperti itu, yang dimana ditandai dengan adanya ulcerasi atau luka, kemudian disertai rasa nyeri, rasa sensasi terbakar, dan juga adanya kemerahan seperti itu. Gitu ya dok ya. Jadi semua luka dalam rongga mulut ya, jaringan lunak itu disebut sariawan gitu gampangnya. Nah terus kemudian apa ya dok penyebabnya? Penyebab dari sariawan itu? Jadi kalau untuk penyebab sariawan sendiri itu bermacam-macam ya. Jadi kayak untuk sariawan sendiri tuh jenisnya tuh sebenarnya banyak. Tapi di sini kita bahas tentang sariawan secara umum aja ya. Jadi sariawan itu bisa disebabkan oleh trauma. Bisa trauma mekanik seperti kesodok sikat gigi atau tergigit waktu makan. Kemudian trauma kimia atau trauma termal. Bisa karena biasanya orang makan cepet-cepet panas. Nah, itu bisa pencetus adanya trauma. Terus juga bisa karena alergi. Nah, alergi terus kebiasaan buruk seperti suka kadang orang nggak sadar ya gigit-gigit lidah seperti itu, atau gigit-gigit pipi bagian dalam seperti itu. Terus juga bisa disebabkan oleh kondisi seperti pasien-pasien yang kekurangan vitamin. Di sini salah satu contohnya adalah vitamin B12 seperti itu. Terus juga bisa disebabkan oleh beberapa penyakit seperti penyakit autoimun atau kondisi imunosupresif yang lain seperti itu. Jadi banyak banget ya dok ya penyebabnya. Jadi kalau kita misalkan ada kondisi sariawan di rongga mulut, nah ini kita tahu penyebabnya itu bagaimana dok? Jadi kalau misalnya ada sariawan ya di rongga mulut, kita harus menanyakan pada diri kita, loh kok tiba-tiba ada sariawan ya? Apakah karena tergigit? Oh enggak, aku enggak tergigit. Oh ya tadi lupa ya satu lagi, salah satu penyebab sariawan itu juga ada perubahan hormonal. Nah kayak gitu, perubahan hormonal dan juga kondisi stres. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin tahu sebenarnya aku itu sakit sariawan karena apa gitu, kita harus mempertanyakan diri sendiri dulu. Aku habis kegigit enggak ya? Atau aku habis kesodok sikat gigi enggak ya di area yang ada sariawannya? Atau mungkin bisa mengevaluasi, kok aku setiap bulan ya itu kok sariawan gitu. Bisa itu juga karena perubahan hormonal. Contohnya pada wanita ya, biasanya menjelang menstruasi itu kan muncul ya sariawan-sariawan. Terus abis itu juga misal lagi ujian atau mungkin ada banyak pikiran, nah itu juga stres ya, itu juga bisa memicu sariawan seperti itu dok. Gitu ya, jadi kita harus mengeliminasi semua faktor tadi, mempertanyakan kenapa ya kira-kira apa. Terus kalau untuk misalkan yang faktor yang dipengaruhi oleh dari diri kita ternyata nggak ada nih dok, berarti kita harus
periksa ya lebih lanjut ya. Iya, jadi sariawan itu sebenarnya itu istilahnya kalau di dunia medis ya itu self limiting disease. Jadi kayak bisa sembuh sendiri gitu loh. Dalam waktu 1-2 minggu. Nah, misalnya nih sariawan itu nggak kunjung sembuh ya kita harus periksa gitu. Periksa ke dokter gigi buat tahu nih kira-kira kenapa kok sariawan itu muncul gitu. Jadi nanti dokter gigi akan membantu kita dalam menggali terkait penyebab sariawan dan juga membantu mengeliminasi faktor penyebabnya itu. Kayak misalnya contoh nih pasien nggak sadar nih giginya ada yang tajam gitu ya. Kok aku sering sariawan kenapa ya? Padahal dia nggak sadar kalau ternyata misal pipi dalamnya tuh sering kegores sama gigi yang tajam. Nah di sini peran dokter gigi tuh selain untuk membantu proses penyembuhan dari sariawan itu juga bisa mengeliminasi faktor penyebabnya itu dengan cara misal kalau gigi yang tajam kita poles, kita grinding, kita kurangi bagian tajam seperti itu. Jadi tetap harus diperiksakan ke dokter gigi. Untuk red flag-nya dok ya kan tadi kan dokter bilang sembuh sendiri ya. Nah itu biasanya normalnya berapa lama waktunya dikatakan itu masih normal, terus kemudian kalau udah lebih dari yang normal itu kapan waktunya kita harus periksa gitu? Ya, jadi kalau untuk sariawan normalnya itu sekitar 1-2 minggu itu harusnya sembuh sendiri. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita rasa loh ini kok sudah 2 minggu tapi kok nggak sembuh-sembuh dan masih sakit. Nah itu perlu dipertanyakan gitu. Kita harus ke dokter gigi untuk mengetahui ini kira-kira sariawan ini kenapa kayak gitu. Seperti nah itu. ini masih banyak nih dok yang belum tahu masyarakat itu kalau sering ada keluhan sariawan tuh datangnya kemana sih gitu loh. Oke. Ternyata ke dokter gigi ya dok. Iya, jadi kalau misalnya sariawan itu harus datang ke dokter gigi kayak gitu. Baik. Nah, terus kemudian dok, berarti kalau misalkan ada kondisi sering berulang nih tiap bulan kok sariawan terus berarti itu termasuk hal yang normal atau gimana ya dok? Oke, jadi kalau untuk sariawan sendiri sebenarnya itu kondisi yang bisa dialami oleh semua orang gitu loh, semua orang umum kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih sariawannya, kok aku setiap sariawan per bulan tuh mesti sariawan, nah itu harus kalau istilahnya tuh di alarm ya, kayak kira-kira aku tuh sariawannya tuh kapan? Menjelang menstruasi, berarti karena adanya perubahan hormonal. Nah tapi kalau misalnya ada kondisi tertentu, misal kok aku sering sariawan ya, misal dalam sebulan tuh berkali-kali hilang timbul bahkan belum sembuh muncul lagi. Nah itu yang harus dipertanyakan, kira-kira itu kenapa kayak gitu. Nah itu harus diperiksakan ke dokter gigi. Atau dokter gigi dia akan menganamnesis atau istilahnya tuh menggali lebih dalam terkait sariawan tersebut ya. Kalau misalnya diperlukan pemeriksaan penunjang terkait kondisi tersebut, dokter gigi akan melakukan itu gitu. Karena ada beberapa kondisi yang dia itu menyebabkan sariawan berulang seperti itu. Salah satunya adalah penyakit autoimun kayak gitu. Jadi kita sebagai pasien ya, sebagai pasien yang sering sariawan, kita harus aware terhadap diri kita. Nggak boleh kayak cuma sariawan gitu ya, istilahnya menyepelekan ya. Kita harus aware pada diri kita, kenapa kok saya sering sariawan walaupun mungkin sariawannya kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sebulan berkali-kali dan tanpa jeda kan berarti harus ada tanda tanya ya, ini kenapa kayak gitu. Berarti sariawan ini bisa menjadi satu indikator penyakit yang cukup serius juga ya di tubuh ya dok ya. Selain autoimun mungkin ada kondisi lain dok. Jadi kalau misalnya selain autoimun ya itu ada kondisi-kondisi imunosupresif lainnya seperti diabetes ya. Diabetes itu orang-orang yang mana mungkin nggak sadar ya kalau dirinya itu kena diabetes misal. Nah itu bisa ditanyakan juga, kenapa ya kok aku sering sariawan. Nah ketika dicek ke dokter dan dokter melakukan pemeriksaan lebih dalam, ternyata pasiennya diabetes. Nah kayak gitu. Jadi itu salah satu manifestasi dari diabetes tuh adalah sariawan. Terus juga penyakit infeksi menular seperti HIV seperti itu. Jadi penting banget ya kalau kita ada
kecenderungan untuk sering sariawan sebaiknya diperiksakan gitu ya. Nah terus dok, ini selain itu tadi ya kondisi imunosupresif, terus diabetes gitu ya, ada nggak sih kaitannya dengan pencernaan? Ini kan yang sering kali terjadi ya, dan ditanyakan nih sama pasien, apa karena ini ya dok saya punya mah jadi sering sariawan, itu gimana ya dok? Nah kalau misalnya terkait pencernaan banyak juga sih kasus pasien saya yang dia itu sering sariawan, tapi juga mengeluhkan gangguan pencernaan kayak gitu. Contoh kecilnya adalah gastritis atau emah gitu kan ya. Jadi kenapa orang gastritis atau emah itu dia sering sariawan? Karena di sini orang yang punya emah itu kan dia sering salah satu kondisinya ada sering muntah gitu kan, asam lambungnya naik, yang mana asam lambung ini dia dapat mengiritasi rongga mulut sehingga rongga mulut ini dia bisa menjadi tipis dok. Gitu ya, karena tipis ini dia mudah luka, mudah rentan gitu. Itu juga ada penyakit-penyakit gangguan lain seperti celiac disease atau Behcet disease. Itu juga salah satu gangguan pencernaan yang mana manifestasinya itu sariawan berulang seperti itu dok, kayak gitu. Ya. Berarti ada ya dok ya kaitannya antara kondisi kesehatan pencernaan, kemudian dia bisa bermanifest di rongga mulut berupa sariawan. Nah, terus ini juga dok yang sering ditanyakan sih ya sama pasien-pasien itu, kenapa ya dok kok sering sariawan, apa kurang vitamin C? Padahal saya udah sering makan yang mengandung banyak vitamin C, kayak gitu. Gimana ya dok ya kondisi? Sebenarnya kalau untuk kondisi yang mana kurang vitamin C, mungkin kalau untuk di era sekarang udah jarang ya, karena dari makanan sendiri atau dari minum yang dikonsumsi itu banyak yang mengandung vitamin C. Nah itu yang perlu dicurigai ketika dia merasa intake vitamin C-nya sudah cukup, tapi kenapa kok sering sariawan? Nah itu juga bisa diperiksakan ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Contohnya misal dokter gigi menyarankan untuk pemeriksaan darah nih, ya pemeriksaan darah untuk menentukan kenapa ya kira-kira ini pasien sariawan. Ternyata waktu keluar nih hasilnya pasien ini diindikasikan dengan anemia seperti itu. Jadi anemia itu juga bisa salah satu tandanya itu adalah sering sariawan gitu. Karena kan mukosanya itu kan rentan tipis gitu kan sel darah merah ya, kekurangan sel darah merah itu juga menjadi penyebab ya seringnya sariawan seperti itu. Gitu. Jadi banyak banget nih Sobat Nice ternyata kondisi-kondisi di tubuh kita yang dia tuh bisa bermanifest ke mulut ya berupa lesi sariawan. Seru banget ya dok ya ternyata. Terus nih dok, kalau misalkan yang dianggap waspada nih, yang harus diwaspadai dari kondisi sariawan yang seperti apa? Yang mungkin pasien-pasiennya harus sangat lebih aware lagi gitu ya. Kondisi yang seperti apa mungkin dari bentukannya gitu dok. Jadi kalau untuk istilahnya itu kayak warning ya. Jadi kayak kapan ini sariawan dia itu menjadi suatu hal yang berbahaya bagi kita gitu ya. Jadi ketika satu sariawan ini nggak kunjung sembuh lebih dari 3 minggu. Seperti itu. Jadi kayak kenapa ya, misalnya dia udah pakai obat, sudah kumur-kumur, nah itu tetap nggak sembuh-sembuh. Atau satu, kedua adalah ketika ada perubahan ukuran yang signifikan. Jadi kayak misal awalnya dia cuman kecil gitu, tapi dalam beberapa hari atau beberapa minggu dia membesar, seperti itu. Yang kedua adalah adanya pendarahan spontan. Seperti itu. Yang ketiga adalah adanya peningkatan rasa nyeri. Dan yang keempat adalah adanya gangguan saat makan mengunyah atau berbicara karena lidahnya kaku. Nah, itu yang perlu diperhatikan karena tanda-tanda yang saya jelaskan tadi itu sudah mengarah ke suatu tanda keganasan. Seperti itu, dok. Karena normalnya sariawan itu ukurannya gimana, dok? Misalkan dari awal muncul ya kalau untuk sariawan itu dia kalau misalnya ukurannya katakanlah kalau diukur ya kira-kira tuh 5 mili gitu ya. Nah kalau dia tidak ada penyebab lain misalnya
tergigit pada lokasi sariawan itu atau tersodok sikat gigi pada sariawan itu, dia nggak akan berubah ukurannya seperti itu. Jadi kalau misalnya istilahnya kalau nggak ada penyebab untuk meningkatkan ukuran dari sariawan itu, ya itu aman gitu. Kalau misalnya ya itu tiba-tiba membesar gitu, nah itu yang perlu dicurigai dok. Normalnya dia akan mengecil selama proses penyembuhan dia akan mengecil ya. Dan tidak ada perdarahan berlebihan gitu ya dok. Seperti itu. Oke, nah kayak gitu jadi sobat nice ya. Terus gimana ya dok ya tipsnya kalau supaya nggak gampang sariawan gitu? Kadang kan pasien juga tanya gimana ya dok saya biar nggak gampang sariawan. Oke. Kalau untuk tipsnya nggak gampang sariawan itu, kalau dari saya yang pertama adalah menjaga kesehatan rongga mulut ya dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari. Kemudian setelah makan tuh berkumur-kumur dengan air putih seperti itu. Terus yang kedua adalah memilih sikat gigi yang tepat dan menyikat gigi dengan teknik yang tepat kayak gitu. Jadi kebanyakan orang itu bener nih pemilihan sikat giginya sudah benar, bulunya yang halus kayak gitu. Bener nih waktunya sudah 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, tapi tekniknya yang belum tepat kayak gitu. Karena teknik yang nggak tepat itu dapat rentan terhadap trauma seperti itu. Jadi yang kesodok sikat gigi atau mungkin gusinya itu tergores terlalu kencang sama bulu sikatnya, nah itu juga bisa menjadi penyebab trauma. Terus yang ketiga adalah menghindari rokok. Nah seperti itu. Yang keempat itu adalah menjaga kondisi psikologis. Jadi kayak istilahnya manajemen stres. Nah kalau salah satu penyebabnya kan adalah stres ya tadi ya. Terus yang keempat itu adalah mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, makan makanan dan buah-buahan yang bernutrisi. Karena ada beberapa orang yang dia itu karena mungkin intake makanan yang nggak sehat, jadi nutrisi di dalam tubuhnya itu kurang, itu juga bisa menyebabkan kerentanan terhadap sariawan. Jadi seperti itu dok. Meningkatkan ini ya mukosanya biar kuat gitu biar ya. Kuat nih jaringan lunaknya nggak sampai jadi sariawan gitu. Terus ini dok mungkin tips kalau misalkan nih lagi sariawan, nah itu yang harus dilakukan apa ya? Penanganan sendiri gitulah di rumah. Penanganan sendiri di rumah. Oke. Jadi kalau untuk penanganan sariawan sendiri di rumah itu kita bisa menggunakan salep ya. Salep antiinflamasi ya. Saya nggak bisa ya nyebutin mereknya ya, yang nanti kalau misalnya bisa di googling ya salep antiinflamasi untuk atau konsul mungkin ya konsul ke dokter gigi itu lebih tepat gitu. Karena kan nanti pasti akan meresepkan gitu kan. Tuh, yang kedua adalah menggunakan obat kumur antiseptik, dok. Jadi di sini adalah tujuannya untuk mencegah infeksi sekunder. Jadi kalau di rongga mulut itu kan kalau misalnya ada sariawan ya, nah rongga mulut itu kan penuh dengan flora normal ya istilahnya, atau penuh dengan mikroorganisme ya. Nah itu kalau misalnya dia ada luka, nah rentan sekali untuk mikroorganisme bisa masuk tuh lewat luka itu. Jadi harus menggunakan obat kumur antiseptik seperti itu. Terus yang ketiga adalah menghindari tuh makan makanan yang panas dan pedas, supaya nih sariawan nggak nggak tambah parah, nggak tambah melebar, ukurannya semakin besar kayak gitu. Yang keempat itu adalah menghindari rokok, dok, kayak gitu. Dan yang kelima adalah jangan memainkan sariawan. Biasanya kan gatel gitu ya sariawannya, jilat-jilat atau kayak gitu digigit-gigit tambahan kayak gitu. Terus dok, mau menambahkan tadi untuk mencegah sariawan tuh juga jangan punya, kadang orang nggak sadar sih ya dok ya, kayak pas grogi lidahnya digigit bibirnya digigit-gigit, nah kayak gitu. Itu juga kebiasaan buruk gitu ya. Kebiasaan buruknya tuh harus dihindari, dok. Yang sekiranya bisa membuat trauma ya. Benar, iya dok. Oke dok, mungkin terakhir tentang ini dok ya, penanganan untuk anak-anak gitu. Karena kan kadang pasien anak-anak juga sering ya kalau kondisi habis demam terus muncul sariawan, itu memang seperti itu ya dok ya? Sering. Jadi kalau untuk anak-anak itu kan biasanya kalau misalnya sariawan muncul
setelah demam ya, itu harus dicurigai nih dok, kayak gitu. Apakah ini anaknya ini demamnya karena demam biasa atau karena infeksi kayak gitu. Nah, misalnya pada anak-anak ini kan sering ya rentan, maksud saya rentan terhadap infeksi seperti varicella kayak gitu ya, atau campak ya gitu. Jadi, nah itu yang harus digali lebih dalam. Kalau misalnya sariawan itu disebabkan oleh infeksi, ya berarti kita harus menanggulangi dulu nih infeksinya kayak gitu. Jadi misal dengan cara meningkatkan imun tubuh kayak gitu. Yang kedua baru ini fokus ke sariawannya. Jadi kayak triggernya infeksinya itu kita harus inikan dulu, eliminasi dulu gitu dok. Untuk anak-anak penanganannya sama ya dok? Kalau untuk anak-anak biasanya untuk obatnya ya dok ya ini ya. Untuk obatnya itu kita memilih obat yang sediaannya itu dapat diterima oleh anak. Jadi biasanya kita sering menggunakan yang spray dok. Jadi kalau misalnya anak-anak kan rewel gitu ya, nggak mau diolesi obat kayak gitu. Belum lagi nanti kalau misalnya dijilat-jilat, dia malah nggak jadi sembuh nih sariawannya. Baru kita biasanya pakai aplikasi obat yang spray dok. Tapi kalau misalnya untuk anak yang sudah 7 tahun ke atas ya dia sudah bisa ini sendiri ya, kita pakai yang gel udah cukup kayak gitu dok. Oh gitu, luar biasa banget bahasan sariawannya dokter Iya. ini. Ada tambahan lagi dok? Tambahan sariawan. Mungkin di podcast selanjutnya ya sariawannya. Seru banget. Kita jelasin macam-macam sariawan. Kalau ini kan masih secara umum ya, nah, untuk kasus-kasus gitu. sariawan secara umum. Nanti untuk lebih detailnya sariawan, maksudnya terkait efisiensi nutrisi misal, terus terkait apa, wah ini harus ada podcast selanjutnya. Ditunggu ya Sobat Nice. Oke, terima kasih banyak Dokter Yeni atas ilmunya. Dokter Nayu. Semoga menjawab kegalauan dari sobat-sobat Nice yang selama ini sering tanya ya, kenapa sih dok kok sering sariawan, terus harus kemana, bingung, galau. Nah sekarang udah gak bingung lagi ya, kalau ada sariawan periksanya ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis penyakit mulut seperti Dokter Yeni. Kan sekarang sudah banyak ya akses untuk konsul ya dok ya. Benar dok. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Level up your smile, Level up your life. Assalamualaikum.